Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi pagi hari ini lewat program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa. Biar firman yang kita dengar sebentar boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, dan boleh memberikan pengharapan kepada kita. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami boleh ada lagi, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh menghirup udara yang segar di hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari ini, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh bimbingan-Mu lewat firman-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami agar supaya firman Allah yang kami baca, yang kami dengar di pagi hari ini boleh menjadi suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ayat firman Allah yang saya akan baca di pagi hari ini, saya ambil dari kitab Yeremia. Dari kitab Nabi Yeremia, yaitu patsalnya yang ke-31. Yeremia 31, kemudian kita akan membaca ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 31 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab inilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Puji Tuhan. Ya, ayat 6 saya baca kembali. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Saudara, firman Allah ini datang kepada bangsa Israel, secara khusus kepada bangsa Yehuda yang pada saat itu mereka sedang berada di pembuangan. Mereka ditawan oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, dikalahkannya bangsa ini bukan semata-mata karena mereka lemah. Mereka ditawan bukan mereka semata-mata kalah dalam berperang. Ya, tetapi sesungguhnya kekalahan daripada bangsa Israel ini atau bangsa Yehuda ini lebih kepada kehendak Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan ada bangsa kafir datang mengalahkan mereka, kemudian membawa mereka sebagai tawanan ke Babel. Kita tahu jauh sebelum kejadian itu bahwa
memang Yeremia sudah berbicara bahwa mereka akan mengalami pembuangan selama 70 tahun. Sesudah itu Tuhan akan mengembalikan mereka. Nah, tentu saudara-saudara, hal ini terus dinantikan oleh bangsa ini ketika mereka berada di Babilonia. Tentu mereka tetap ingat akan janji itu. Setelah genap masanya mereka akan dikembalikan. Nah, Yeremia sampaikan janji ini kembali kepada mereka. Dan ketika Allah mengembalikan mereka ke Yerusalem, Allah mau agar supaya mereka kembali hidup sebagai orang yang benar, hidup sebagai hamba Tuhan. Mereka kembali menjadi bangsa penyembah, mereka kembali menjadi bangsa pemuji, mereka kembali menjadi bangsa umat kepunyaan Allah atau milik kesayangannya. Saya katakan tadi, ditawannya mereka bukan karena mereka semata-mata lemah. Sebab saudara, tidak ada satu kekuatan yang dapat menjamah orang milik Tuhan. Sebab firman Allah berjanji, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang melekat dengan Tuhan, mereka akan dijaga. Tuhan akan mengirimkan malaikat di samping kanan kiri depan belakang untuk menjaga, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkan. Saudara ingat ketika Ayub, ketika iblis berjalan-jalan dan Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, engkau lihat hambaku Ayub?" "Oh ya, aku tahu. Ya, aku tidak dapat menjamah dia karena engkau yang menjaga." Kemudian Tuhan katakan, "Oke, aku serahkan kepadamu." Dan iblis katakan, "Aku ingin melihat sampai di mana kesetiaannya." Tuhan izinkan terjadi itu kepada Ayub. Ayub tidak pernah tahu bahwa itu adalah seizin Tuhan. Ayub tidak pernah tahu bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang Tuhan izinkan. Tetapi Ayub tetap setia. Dia tidak pernah menghujat, apalagi menyangkal Allah. Saudara, semasa Allah menjaga umatnya, tidak ada satu orang pun yang dapat mengalahkannya, termasuk Israel. Tetapi sebagai konsekuensi ketidaktaatan, ketidaksetiaan bangsa ini, maka Allah memerlukan mereka melewati atau mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan, agar supaya mereka boleh kembali sadar, karena memang bangsa ini adalah bangsa yang keras tengkuk. Kita lihat saja ketika mereka baru keluar dari Mesir, mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka alami bagaimana tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang luar biasa yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dengan membelah Laut Tiberau. Mereka berjalan seperti berjalan di daratan, air kanan kiri sebagaikan tembok yang tinggi. Setelah mereka lewat, Firaun dan tentaranya mengejar, dan semua pasukan kereta tentara dari Firaun tenggelam dalam laut itu. Mereka melihat, mereka pun alami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selama berada di padang belantara. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan memberikan burung puyuh. Ketika mereka kehabisan air, Tuhan sanggup mengeluarkan air dari gunung batu. Ketika mereka pengen roti, Tuhan mendatangkan, turunkan mana. Tapi kita lihat, bangsa ini, bangsa yang cepat sekali berbalik, bangsa yang cepat sekali berubah. Sehingga pada peristiwa ini Tuhan izinkan Babel datang menyerang mereka, dan akhirnya mereka kalah dan dibawa
sebagai tawanan. Nah saudara-saudara, namun Tuhan berjanji kepada mereka, satu-satu akan kembalikan mereka ke Yerusalem, di mana mereka akan beribadah. Satu waktu mereka akan kembali ke Bukit Sion, kemudian mereka akan memuji-muji Tuhan. Dan janji ini terus dinantikan. Tuhan izinkan mereka ditaklukkan oleh Babel, sehingga mereka dibawa sebagai tawanan. Maksudnya apa? Supaya untuk mendidik mereka kembali menjadi umat yang taat, kembali menjadi umat yang setia, kembali menjadi umat yang dengar-dengaran melakukan firman Allah, kembali memiliki hidup yang tertib. Jadi maksud Allah agar supaya mereka dimurnikan, ya, agar supaya mereka mengalami perubahan. Nah, ayat 6 yang kita baca, sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di Gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Jadi kalau sudah waktu genap bagi mereka berada di Babel, mereka akan kembali. Saudara, ini merupakan cerminan pengalaman peristiwa yang menimpa bangsa Israel. Itu juga akan menjadi pelajaran bagi kita sebagai gereja Tuhan, sebagai Israel rohani yang hidup di akhir zaman. Tuhan berjanji Dia mengasihi kita, Dia memelihara kita seperti biji matanya. Tapi Tuhan tidak segan-segan ketika kita tidak taat, ketika kita tidak setia. Dia akan menegur kita dengan caranya tentu, bukan dengan cara kita. Tetapi firman Allah katakan, Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Kalau kita dianggapnya anak, maka Dia akan mendidik kita dengan keras. Tidak bermaksud jahat, tetapi justru karena Allah mengasihi kita. Satu saat saudara, kita akan mengalami hal di mana ketika Tuhan menegur kita, ya. Tetapi kalau kita sadar dan kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Jadi dari firman Allah pada pagi hari ini mengajarkan banyak hal kepada kita, supaya ketika Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita, keselamatan, pengampunan, pembenaran, jagalah itu, tetaplah setia, supaya apa yang dialami oleh bangsa Israel, bangsa Yehuda tidak terjadi dalam kehidupan kita. Namun seandainya kita hari-hari ini sedang mengalami di mana Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang menghajar kita, bangkitlah, sadarlah, kembalilah, ya, kembali ke Sion, kembali ke rumah Tuhan, ya, seperti Naomi ketika Tuhan mengajar mereka di Moab, dia sadar dan dia kembali ke Bethlehem. Firman Allah katakan, ayo marilah naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Mari kita menaik ke Sion, ke gunung batu Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kalau ada antara saudara yang mungkin sedang mengalami tekanan, sedang mengalami pencobaan, kesulitan, kita mau kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar supaya kami tidak mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mampukan kami, kuatkan kami, dan berikan kami roh ketaatan, kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.